arti subhana ini ketika dikaitkan dengan kekurangan, dikaitkan dengan celaan, dikaitkan dengan sifat-sifat buruk, subhana berarti maha suci Allah. Takdis, tanzih. Nah, tetapi ketika dikaitkan dengan kemahaagungan Allah, kebesaran Allah, keluar biasaan Allah, maka artinya adalah takzim, mengagungkan Allah. Nah itu kan. Contohnya apa? Subhana Rabbiyal Azim atau Rabbiyal A'la. Nah itu ya, itu cenderung, kalau saya cenderung itu lebih kepada Subhana yang berarti luar biasa Allah, gitu kan? Cerita penciptaan langit dan bumi ini luar biasa Allah. Subhana itu artinya luar biasa Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Luar biasa Allah. Itu bahasa lainnya subhana. Jadi kalau kita katakan subhanallah, subhanallah, luar biasa Allah, gitu kan? Subhanallah, maha agung Allah. Nah itu. Jadi kita di dalam membaca tasbih itu tasbih ada dua makna. Yang pertama adalah takdis atau yang artinya maha suci. Yang kedua adalah takdim yang artinya maha agung atau maha luar biasa. Nah beberapa ungkapan tasbih itu berarti mensucikan Allah, tetapi di sebagian arti tasbih adalah mengagungkan Allah. Nah contohnya seperti tadi ya, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la, sambil mengagungkan Allah, maha luar biasa Allah, Rabbi Al-Azim yang maha agung, sambil mengungkapkan Allah maha agung sambil kita tunduk kepada Allah. Habis sebelumnya kita berkata Allahu Akbar, gitu kan? Allah maha agung, kita yang sangat rendah. Kalau orang Jepang kalau hormat itu tunduk 45 derajat. Nah, kepada manusia. Haji Masjid pada suara Rizdes terus gitu kan? Perkenalkan nama saya Nadif, senang bertemu dengan Anda, gitu kan? Nah itu bahasa Jepang dikit-dikit ya. Nah itu. Nah tapi kalau hormat kepada Khalik itu 90 derajat. Ruku itu kan, itulah ruku. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Jadi ketika kita sedang ruku 90 derajat itu sudah mengagungkan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Apalagi ketika kita sujud berarti Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Nah itu ya, sambil menundukkan tapi sambil meninggikan, menundukkan diri sambil mengagungkan Allah. Nah itu. Nah hadirin dalam hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam manaqib juga ada diawali sebuah doa. Allahumma bi asma'ikal husna wa bi asma'i nabiyyikal mustafa wa bi asma'i walika Abdul Qadiril Mustafa. Apa itu selanjutnya? Tahhir qulubana min kulli wasfin yu'iduna am musyahadatik. Doa pertama adalah tahhir qulubana, sucikan kalbu kami. Nah, kalau tahhir qulubana apa tadi? Min kulli wasfin, dari sifat-sifat yubaiduna yang menyebabkan kami jauh, an musyahadati, dari menyaksikanmu ya Allah. Nah itu kan, bersihkan kami dari hijab-hijab yang membuat kami jauh dari Engkau ya Allah. Dan itu selaras dengan wejangan pangersaabah di Jumat yang lalu. Wejangan pangersaabah di Jumat yang lalu, coba deh dibuka deh, ada yang punya nggak wejangan pangersaabah yang diposting oleh LDTKN official, LDTKN Suryalaya official di Instagramnya. Itu kan tiap Jumat memberikan wejangan pangersaabah. Jadi wejangan pangersaabah dari ceramah-ceramah beliau disarikan, lalu diposting setiap hari Jumat oleh LDTKN Suryalaya official. Nah itu bagus tuh upaya dari LDTKN Suryalaya. Dan kita sebagai anak buah nih LDTKN, ya kita bertugas men-share kepada jamaah, karena itu mutiara luar biasa. Nah coba deh dibuka, ada yang punya nggak? Biar saya baca nih lebih akurat. Buka deh. Nah ini maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Hendaknya kita perhatikan
hendaknya kita perhatikan betul hasil dari mengamalkan tarekat ini. Nah ini ya, ini sesuai dengan ayat akhir tahun. Akhir tahun ini kita lakukan muhasabah. Setelah muhasabah, lalu kita ada resolusi, gitu kan? Biasanya akhir tahun itu begitu, muhasabah dan resolusi. Itu dua tuh akhir tahun itu. Muhasabah yang lalu, resolusi untuk yang akan datang. Dan itu di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr atau ayat berapa ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, wah ini harus pakai yang punya nih ya. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsun, hendaklah tiap individu melihat ma qaddamat, apa yang sudah lalu, lihat untuk diresolusikan di masa yang akan datang. Hendaklah tiap orang itu mengevaluasi untuk diproyeksikan di masa yang akan datang. Maka kita harus selalu mengevaluasi, termasuk LDKN. LDKN itu terus saja evaluasi. Manakib, habis manakib ini ada evaluasi. Manakib kita gini, apa yang bisa kita tingkatkan? Lalu jamaah kita begini, apa yang bisa kita tingkatkan? Kualitas mubarik begini, apa yang bisa kita tingkatkan? Literatur kita begini, apa yang bisa kita tingkatkan? Ayo kita tingkatkan. Nah, gitu ya. Nah, kita bisa bekerja sama. Kalau di LDTK Jakarta itu salah satunya akan menerbitkan buku karomah dan hikmah tulisannya Ustaz Andika, gitu ya. Tiap Jumat saya senang yang pertama karena LDTK Surabaya menerbitkan ini hikmah-hikmah dari pengasabat bencana. Yang kedua itu ya, yang kedua di Facebook Ustaz Andika itu ada kisah pengasabat juga karomah-karomah itu ya. Itu dua hal, salah satunya yang saya tunggu tuh setiap hari Jumat itu. Nah, dikumpulkan jadi sebuah buku karomah dan hikmah para sahabat. Saya berharap kepada tim LDTK Jakarta, saya berharap ini menjadi hadiah ulang tahun para sahabat. Tanggal 1 Januari kita persembahkan, terbitlah buku itu. Nah, ini lagi digarap lah. Nah, jadi kita terus evaluasi gimana caranya, kenapa kita perlu menyampaikan makobah para sahabat. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak taat. Iya gitu ya. Kalau kita nggak cinta kepada para sahabat, susah untuk taat. Itu untuk taat sesungguh-sungguhnya susah. Taatnya kurang mengakar kalau tidak cinta itu. Maka untuk cinta harus kenal harus tak kenal dulu ya. Maka kita perkenalkan apa sahabat itu. Kalau Pak Haji Asep Jarnika sih memang namanya masih keluarga ya, orang lawas juga berTKN, tahu sendiri tentang sahabat. Lah yang TKN baru, siapa yang berTKN baru tahun 2000-an, coba tunjuk tangan. Banyak ya? Banyak. Ada yang tahun 90-an masih ketemu sahabat. Ibu baru ibu ya? 2023 atau 2003? 2003. Oh, ada yang tahun 90-an. Nah, itu ya. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, masih ketemu sahabat. Nah, saya baca ini. Jadi, hendaknya kita perhatikan betul hasil ya dari mengamalkan tarekat ini. Jika dulu punya kebiasaan berbohong, malas, mudah tersinggung, kurang beretika, suka memicu konflik, sombong, dan sifat-sifat buruk lainnya, bagaimana sekarang? Nah itu ya, yang lalu begitu. Sekarang gimana? Udah berubah belum? Perhatikan betul hasil. Oh, kata beliau ya, saya ini aja membacakan saja nih. Jika belum ada perubahan nyata, ada nyatanya lagi kata-katanya. Jika belum ada perubahan nyata, konkret, terasa, itu artinya kita hanya sekedar berada di atas jalan tarekat tanpa sungguh-sungguh melangkah di dalamnya. Kalau belum ada perubahan akhlak, ini berarti belum sungguh-sungguh nih tarekatnya, gitu kan?
Ya, saya lanjutin lagi nih karena baterainya 2%. Nanti saya nyontek ke handphone yang itu dalam melangkahnya. Dengan begitu kita tak akan pernah mencapai tujuan. Itulah tohir qulubana min kulli wasfin yuba'iduna an musyahadati. Itu ya. Bersihkanlah kolbu kami dari setiap sifat yang membuat kami jauh dari menyaksikanmu ya Allah. Nah itu nanti saya nyontek ke handphone ini gimana budget dari oke.